Ya, halo semuanya, balik lagi sama aku. Jadi di video yang keberapa ya ini? Ya, di video kali ini aku mau lanjutin lagi dari yang kemarin-kemarin itu. Kali ini kita lebih memperdalam lagi ya tentang pembelajaran coding. Ya, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Jadi untuk kali ini itu aku mau ngangkat perulangan loop for while. Nah, tujuan pembelajarannya itu supaya kalian dapat memahami perbedaan perulangan for, while, dan juga repeat until. Terus menyusun flowchart perulangan untuk memahami alur logika dan juga menerapkan transformasi list dengan loop serta yang terakhir membuat mini project sederhana food delivery service dengan validasi datanya. Eh Kalian kalau bertanya-tanya gitu, eh, ini kira-kira buat apa ya? Digunakannya di situasi apa ya? Nah, itu program perulangan ini tuh membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya seperti menghitung total belanja tanpa menulis perintah berulang. Ada juga menghentikan proses saat kondisi terpenuhi, serta memfilter data dari daftar. Dan juga ada misalnya memilih menu yang tersedia. Konsep ini itu bisa diterapkan pada aplikasi sederhana seperti food delivery service untuk mencatat makanan, menghitung total harga, serta memvalidasi input. Nah, di sini ada perbedaan for versus while versus repeat until. For loop itu digunakan saat jumlah iterasi sudah jelas, sedangkan while loop itu digunakan saat kondisi belum terpenuhi. Jumlah iterasi tidak tentu gitu ya. Sedangkan repeat until itu mirip dengan while, tapi blok kode dijalankan minimal sekali sebelum kondisinya itu dicek. Nah, contohnya ini untuk for loop itu for i in range 5, terus print i. Nah, untuk while loop itu ada while x kurang dari 10, sedangkan untuk repeat itu ada repeat titik-titik until x lebih dari 10. Nah, di sini ada flowchart loop dan juga iterasi pada list. Uh, flowchart flowchart loop itu menunjukkan urutan eksekusi perulangan. Iterasi list itu mengakses elemen satu persatu. Nah, ini ada contoh pola pada iterasinya. Di sini ada angka 2, 5, 8, 11, 14. Terus untuk codingnya itu pakai for and in angka if persen 2 sama dengan 2 kali 0. Nah, itu nanti hasilnya bakal di print dengan N ini ya. Nah, ini tuh berguna dalam memanipulasi data yang banyak. Untuk contoh loopnya itu ada di kiri. Nah, itu contoh loop sederhana aja. Jadi yang pertama, do while loop start, terus execute ke loop body, terus lanjut ke cek, tes, dan kondisinya. Jadi, misal kalau kondisinya itu sudah benar, itu dia bakal mengulang lagi, gitu. Jadi, balik lagi ke bagian execute loop body. Nah, sedangkan kalau kondisinya itu salah, itu loopnya bakalan berakhir, gitu ya. Nah, selanjutnya ada transformasi list baru. Jadi, transformasi list baru itu adalah cara untuk membuat list yang baru, yaitu menggunakan list yang sudah ada sebagai loop untuk perantara atau tool untuk mempermudah kegiatan tersebut. Nah, jadi contohnya itu mengambil hanya angka genap dari list angka. Jadi misalkan nih ada angka banyak nih, gitu. Jadi dengan tools tersebut kita bisa membuat list baru dari list tersebut, tapi hanya yang diambil itu angka genapnya saja, gitu ya.
Nah, ini bisa menggunakan loop biasa dengan kondisi if atau list comprehension di Python. Nah, ini list comprehension itu misalnya x for x in list, if x persen 2 sama dengan 2 kali 0. Gitu. Untuk aplikasi nyata, ini tuh bisa digunakan untuk filter data, uh, juga mengubah format data gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti bakalan ada project food delivery, plus validasi data, dan juga penanganan inputnya. Ini tuh simulasi aplikasi pemesanan makanan sederhana. Nanti ada input nama makanan, jumlah pesanan, dan juga harga. Untuk validasi datanya itu nanti bakalan ada cek apakah input angkanya sudah benar, dan juga cek apakah menunya itu sudah benar. Jadi, apakah angka yang dipakai di situ itu sudah benar sesuai dengan yang ada, dan juga apakah menunya itu sudah benar sesuai yang ada, gitu ya. Outputnya nanti bakal ada daftar pesanan ditambah total biaya dengan tujuan untuk melatih kombinasi loop, list, dan juga validasi input. Nah, kesimpulannya, pembelajaran ini tuh untuk perulangan dapat disimpulkan bahwa penggunaan loop seperti for, while, dan repeat until memudahkan proses pengulangan perintah tanpa harus menulis kode berulang. Flowchart membantu memahami alur logika perulangan, sedangkan iterasi pada list memungkinkan pengolahan data secara efisien. Konsep ini juga dapat diterapkan dalam pembuatan program sederhana seperti food delivery service yang menggabungkan logika perulangan, validasi input, dan pengolahan data agar program lebih interaktif dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Eh, itu aja untuk PowerPoint-nya. Mungkin kita akan lanjut ke programnya langsung aja ya. Ya, oke. Untuk program pertamanya ini kita pakai Scratch ya, seperti biasanya. Ya, untuk awal-awal kita pakai bendera hijau dulu. Nih, when green flag click. Nah, sebelum itu kalian harus bikin ini dulu ya, variable. Nah, variabelnya nanti kalian bikin itu with the choice sama total price. Nah, untuk listnya itu kalian bikin available pizza sama pizza order. Nah, untuk available pizzanya itu kalian bisa lihat di sini ya. Yang pertama ada margherita, yang kedua ada calzone, terus yang ketiga ada four cheese, yang keempat ada pepperoni, yang kelima ada Napoli. Oke, langsung aja kita lanjut. Yang pertama uh, pakai ini dulu. Delete all of available. Oh, ini diganti dulu, diganti ke pizza order. Nah, gini. Terus habis itu di bawahnya kalian isi ini, hide variable continue ordering. Nah, ini pakai continue ordering. Taruh sini. Habis itu kalian set ini, set total price nah, to zero. Selanjutnya kita pakai say hello. Habis itu wait untuk menunggu ya. Wait. Nah, ini wait-nya kita isi seperti biasa 2 detik. Habis itu kita pakai lagi set. Nah, ini set continue ordering to true. Terus kalian pakai repeat until. Repeat. Nah, ini nih. Repeat until. Kita isi sama yang hijau.
kayak yang ini. Terus kita masukin variabelnya, continue ordering. Nah, ini sama dengan false. Nah, terus di sini kita uh, pertanyaannya ya, kita ask, do you want to add pizza? Dan kurung buka, yes or no. Nah, udah. Habis itu kita tambahin lagi if ya. Kita pakai if else ya sekarang. Nah, habis itu kita masukin lagi sama kayak yang tadi, pakai yang hijau. If. Nah, di sini kita isi pizza choice. Nah, ini if pizza choice. Bentar. Oh, bentar. Minta dulu kita ganti ini ke answer. Nah, ini answer sama dengan yes. Dan kita tanya lagi, kita ask. Kebanyakan. Aduh, nggak bisa. Bentar. Nah, kita ask. Ini kita ganti what pizza do you want? Ini kita kasih dalam kurung provide a number. Ini. Terus kita pakai set pizza choice to answer. Nah, ini kita masukin answer ini. Di situ kita pakai add. Nah, ini. Terus ini. Terus kita isi sama ini. Nah, itemnya di sini kita pakai pizza choice. Nah, ini. Aduh. Nah, begini. If pizza choice of available pizza to pizza order. Add. Ini pizza choice of available pizza to pizza order. Nah, begini. Habis itu kita pakai change. Nah, ini change total price. Nah, ini untuk set harganya ya. To 10 by 10. Nah, setelah itu kita pakai say. Say kita masukin join dulu karena bakalan ada beberapa ini. Terus dimasukin 2 kali. Nah, begini. Ini kita isi adding. Nambah ya, menambah. Di sini kita tambahin, kita masukin item. Nah, begini. If item pizza choice of available pizza
pizza, ini pizza to the list. Dari situ kita pakai wait untuk tunggu ya. Nah ini wait, seperti biasa kita isi 2 detik. Nah untuk else-nya kita pakai set. Nah ini set continue ordering to false. Ya kurang lebih begini. Untuk selanjutnya kita pakai say. Ditaruh di bawahnya loopnya ya. Say terus kita join lagi 2 kali. Ini you have to pay. Kita masukin variabel total price-nya. Terus di sini kita pakai dolar aja deh. Kita pakai dolar. Begini. Terus kita wait ya. Ini wait. Kita ganti ke 2 detik. Habis itu tanya. What tip you want to leave? Nah ini untuk tipnya ya. 0 sampai 25%. Kurang lebih segitu untuk tip. Nah begini. Terus kita set. Nah ini total price itu pakai plus ya. Nah ini terus di sini kita pakai sama dengan. Nah ini begini. Terus di sini variabelnya langsung aja kita masukin total price plus total price sama dengan answer. Oh kita masukin ini dulu kembalian. Nah begini. Terus di sini kita masukin answer dibagi 100. Begini. Nah untuk yang terakhir kita masukin say dan tambahin join juga karena ada banyak isinya. Nah sini say thank you. The price, oh spasi dulu. The price is now total price. Nah, ini dolar. The pizzas are on the way. Nah, kurang lebih begini ya. Langsung aja kita jalankan. Hello, we want to add pizza. Nah, kita guess. Nah, ini kan ditanya ini pizza yang mana yang kamu mau. Nah, tapi jawabannya itu harus pakai number ya, pakai angka. Nah, ini pilihannya itu ini 1 sampai 5. Misalkan kita pilih nomor 3 for cheese pizza.
Nah, mau nambah lagi nggak? Yes. Nah, mau yang mana? Kita misalkan 5. Terus mau nambah lagi nggak? Nambah. Yes. Terus kita misalkan mau nomor 4. Nah, kalau misalkan udah nih, kita pilih no. Yes, tapi $30 ya. Nah, ini kita ditanyain mau ninggalin tip berapa? Let's say kita 5%. 5%. Nah, udah gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Untuk tadi kelihatan gak ada spasinya itu step ini kita tambahin spasi ya. Nah, begini tambahin spasi di tab masing-masing eh, ini kotaknya. Jadi biar lebih rapi ya. Tadi kan kelihatannya kurang rapi. Yang begini. Nah, udah. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman untuk yang di Scratch kali ini. Kita langsung ke bagian Python-nya ya. Ya, oke. Di sini udah di replit ya. Langsung aja untuk awal-awal kita tulis available pizza. Terus sama dengan kita pakai ini. Ini kita isi margherita. Terus uh, nah ini calzone ya, koma. Terus selanjutnya four cheese, koma, koma. Terus ini pepperoni. Oh ini belum. Nah, pepperoni. Ini kan samain tadi aja ya. Napoli. Nah, di situ kita tutup. Nah, terus di sini kita tulis pizza order sama dengan lanjut di bawahnya total price. Ini kita 0. Nah, di sini kita print penyampaian hello. Here is the menu today. Nah, ini kita masukin for I pizza in enumerate. Nah, ini udah ada available pizza. Terus kita, nah ini kita pakai titik 2. Di bawahnya print pakai str. Ini kita isi I tambah titik 2 titik 2 titik titik 2 titik 2 tambah pizza kurung tutup. Nah, di sini
untuk continue orderingnya, kalau misalkan continue nih, well, continue ordering, answer, sama dengan input, kurung buka, do you want to order pizza? Nah, udah ada. Oke, tik terus kurung tutup. If answer yes, ini kita masukin pizza choice. Input sorry, integer itu input. Nah, begini, kurung buka lagi. What pizza do you want? Provide a number. Kurung tutup. Habis itu ketik kurung 2 kali. Pizza order lagi. Append available. Pokoknya. Nah, available pizzas. Pizza choice di sini. Nah, begini. Kurung tutup. Print tadi. Terus kita plus. Nah, available pizzas. Pizza choice. Seperti yang di atas tadi. Kita plus. Habis itu ini. Pizza to order. Nah, kurung kutip. Oke, selanjutnya total price. Nah, plus sama dengan 10. Else, continue ordering. Nah, ini kalau mau nambah order ya. Terus di sini kita print. Oh, nah, you have ordered. Tik 2, tik kurung tutup. Print lagi. Nah, ini saya order. Bawahnya kita print lagi. You have to pay.
STR total price tutup tambah ini kita pakai dolar. Tutup. Oke, terus bawahnya oh ya tipnya ya. Tip sama dengan load, kita input, what tip do you want to leave? Ini kita 0 sampai 25%. Oke, yang tadi ya. Kurung tutup, tanda tanya tip, kurung tutup belakang. Terus total price. Oke. Tambah sama dengan total price. Kita masukin bintang atau kali tip dibagi 100. Nah, paling bawah kita print print thank you. Price is now tip plus STR total price tambah dolarnya. Bentar. Nah, ini harusnya dolar pizzas are on the way. Nah, ini terus kurung tutup. Oke, langsung aja kita coba run. Nah, bisa nih. Yes. Nah, disuruh milih dari pilihannya ini. Saya kita milih 0. Terus kita order lagi, tambah. Nah, kita pilih pepperoni. Terus tambah lagi. Terus ini calzone. Nah, kalau udah kita tulis no. Di sini untuk tipnya ya 10 lah. Tuh, udah. Jadi 30 ditambah tip 10%, 33 dolar ya jadinya. Jadi ya kurang lebih begitu untuk bagian Python-nya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke penanganan inputnya ya, teman-teman. Jadi, penanganan input itu kalau misalkan inputnya itu salah nih, kalian salah input itu programnya biar nggak error, itu dikasih penanganan input. Gitu. Nah, untuk yang scratch-nya itu kita tambahin lagi nih height variable. Height variable. Nah, ini kita tambahin. Oh, sebelumnya bikin variable baru dulu ya. Bentar. Nah, di sini kita make variable. Kita bikin namanya valid pizza choice. Oke, kita bikin satu lagi itu
validate. Nah, ini. Oke. Yang height variable yang pertama kita masukin valid pixel choice. Oh ini, sorry. Nah, terus height variable yang kedua ini continue ordering, terus kita tambah lagi satu lagi yang tadi height variable. Nah ini kita tambahin validate. Nah udah, untuk selanjutnya kita coba aku lihat dulu ya. Nah ini nih. Ini kita pakai set, ya harusnya pakai set. Ini valid pixel choice to false. Kita ganti false. Terus kita tambahin repeat. Nah ini repeat until. Repeat until kita kasih operator yang sama dengan ini ya, repeat until terus continue ordering. Nah, ini kita tambahin false. Bentar. Bentar. Oke, yang tadi itu repeatnya ini valid pixel choice ya, teman-teman. Valid pixel choice sama dengan true. Untuk as ini udah benar harusnya, terus setnya ini udah benar. Nah, ini kita tambahin if lagi ya. If tambahin if else. Nah, begini. Kita masukin yang pertama itu n. N habis itu lebih dari, nah ini. Terus kita masukin ini. Nah, begini. Oke, untuk ini kita taruh lebih dari. Nah, begini. Kurang lebih begini. Ini kita isi variable pixel choice. Nah, begini. Ini kosong. Terus ini kita isi pixel choice lagi. Nah, untuk yang ini kita masukin length. Oh, bentar. Nah, ini kita masukin length yang ini. Udah. Terus bagian ini kita isi 1. Nah, gini ya. Mana lagi nih yang perlu ditambahin nih kira-kira? Bener, change. Udah. Oh, di sini nih kita perlu tambahin set nih. Nah,
set valid the choice to true. Nah ini weightnya kita taruh dulu, else-nya kita say please choose a correct number. Ini baru kita taruh weightnya yang begini. Oke, udah benar. Oh ya, di sini nih untuk bagian tipnya. Kita set bawah wait to second, kita taruh validate. Nah ini kita masukin false. Ini tambahin repeat until. Nah ini. Nah di sini kita masukin operator yang sama dengan terus validate, masukin true. Oh ya, kita tambahin if dulu. Buat bagian bawahnya, di sini. Iya, operator yang hijau. Nah ini terus bentar, kita N dulu. Nah ini N, terus di sini kita masukin ini. Loh, kita masukin N dulu, N. Nah ini kita taruh sini, terus di sini kita yang sebelahnya kita taruh yang kurang dari. Nah kayaknya gini. Ini kita taruh minus 1, terus yang sebelahnya ini answer 26. Oke, kita pakai set lagi. Bawahnya kita taruh set relative to true. Nah untuk else-nya kita say ini, say please provide a correct number. Terus kita pakai wait. Nah udah, ini tinggal taruh di bawahnya. Nah begini ya kurang lebih untuk penanganannya. Kita langsung aja ke bagian script bagian Python-nya ya. Kita ke Replit. Nah ini langsung kita ke bagian Python untuk itunya sepertinya di sekitar sini sih harusnya ya. Kita di bawah sini kasih komentar validate user input if masukin pizza choice lebih dari sama dengan 0, pakai N, terus ini kurung buka pizza choice
Plan, nah, available pizza. Nah, begini. Nah, kurang lebih begini. Terus ini kita tap dulu. In pizza order, print, total price. Oh, di sini kita tambahin valid pizza choice. Ya begini. Sama dengan terus. Oke, udah. Ini aku majuin dulu. Begini. Print, kita order, you have to pay. Udah benar. Oh, ini kita ke valid tip ya. Bagian tipnya. Nah, si false, while not, valid tip, tip sama dengan kita masukin float. What? Ini udah ada ya? Oh, nggak perlu berarti ini. Nah, ini aja pakai ini. Oke, udah bener ini. Kita pakai if tip lebih dari sama dengan 0, terus and tip kurang dari sama dengan 25. Valid tip sama dengan true. Else eh nah, else kita print please provide a correct number. Nah, begini. Udah. Oke, harusnya begini. Coba run. Waduh, ada yang error. Bentar. Nah, udah aku benerin ya. Ternyata tadi belum aku kasih titik dua di bagian valid tip sama yang ini nih. Ini harus dikasih titik dua dulu biar nggak error. Nah, sekarang tuh udah bisa. Ya, jadi itu tadi untuk mencegah biar codingnya ini tuh nggak langsung rusak gitu ya. Kalau misalkan kita input yang nggak sesuai dengan yang ada di eh, yang kita atur gitu. Jadi kita pakai ini tadi itu untuk mencegah codingnya ini rusak gitu ya.
Ya, sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham dan juga mempraktekkan dengan baik. Kalian juga seperti biasa, kalian boleh ubah-ubah datanya sesuai yang kalian mau. Atau kalian juga mau misalkan kreasikan sendiri, boleh banget. Tuh. Oke, sekian dari aku. Eh, Semoga video ini bermanfaat. Ciao.